Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Putri Nuryadianti, NIM 1512106167 dari kelas HI D. Di sini saya akan mempresentasikan keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Putri Nuryadianti, NIM 1512106167 dari kelas HI D. Di sini saya akan mempresentasikan keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Putri Nuryadiarti, NIM 1512106167 dari kelas HID. Di sini saya akan mempresentasikan keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Pengertian sholat. Pengertian sholat adalah suatu ibadah yang meliputi peragaan tubuh yang khusus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau taslim. Sholat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud, doa, tasbih dan takbir. Dasar hukum sholat. Sholat sendiri sebagai salah satu tiang agama Islam, maka banyak dari ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat, di mana setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, seperti firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qadaitumu shota fakurullaha qiyaman wa qu'udan wa ngajudu bikum faiza manantum wa akimu sota inas sota kanat ngala mukminin kitaba mauquta. Artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan salat itu atau sebagaimana biasa. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Syarat sholat. Dalam menjalankan ibadah sholat, terdapat beberapa syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah 1. Beragama Islam, 2. Memiliki akal yang sehat dan tidak gila, 3. Sudah dewasa atau balik, 4. Bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat beberapa syarat agar sah sholat yang kita lakukan. Di antaranya adalah 1. Waktunya telah tiba, 2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, 3. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, 4. Menutup aurat, 5. Menghadap kiblat. Manfaat dalam keutamaan sholat. 1. Mengingat Allah, menjalankan sholat 5 waktu juga menjadi sarana hamba agar selalu mengingat Tuhannya yang telah memberikan banyak kenikmatan. 2. Menjadi penolong. 3. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 4. Penghapus dosa. 5. Bentuk syukur kepada Allah. 6. Amalan utama. 7. Penghapus semua kesalahan. 8. Cahaya di hari kiamat. Contoh bahaya meninggalkan sholat. 1. Meninggalkan sholat karena malas. Apabila seorang muslim meninggalkan sholat karena malas, namun tetap yakin betapa pentingnya sholat dan wajibnya sholat, maka ada 3 pendapat di antara para ulama mengenai hal ini, ini harus dibunuh karena dianggap sudah murtad atau keluar dari Islam. 2. Sudah menjadi orang kafir. Seorang muslim yang sudah meninggalkan sholat 5 waktu, maka tidak menjadi bagian dari Islam, dan hukumnya adalah kafir atau sudah keluar dari Islam. Seperti yang sudah disepakati para sahabat, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan kitab As-Shalah. Contoh bahaya meninggalkan sholat. 1. Meninggalkan sholat karena malas.
Apabila seorang muslim meninggalkan sholat karena malas namun tetap yakin betapa pentingnya sholat dan wajibnya sholat, maka ada 3 pendapat di antaranya para ulama mengenai hal ini, yakni harus dibunuh karena dianggap sudah murtad atau keluar dari Islam. 2. Sudah menjadi orang kafir. Seorang muslim yang sudah meninggalkan sholat 5 waktu maka tidak menjadi bagian dari Islam dan hukumnya adalah kafir atau sudah keluar dari Islam. Seperti yang sudah disepakati para sahabat yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab As-Shalah. 3. Berada 30 tahun dalam neraka. Seseorang yang meninggalkan sholat subuh maka nantinya akan masuk dalam neraka selama 30 tahun yang berarti sama dengan 60.000 tahun saat di dunia. Dan ini terjadi jika satu kali saja meninggalkan sholat, sehingga dilipat gandakan jika dilakukan selama beberapa kali dan menjadi salah satu dosa meninggalkan sholat subuh. 4. Dosa sama besar dengan membunuh. Seseorang muslim yang meninggalkan satu kali saja sholat asar yang merupakan salah satu dari sholat 5 waktu, maka dosanya sudah sama besar dengan membunuh 10.000 umat muslim. Sehingga jika dilakukan secara berulang kali, ini mengartikan kita sudah banyak membunuh umat muslim. 5. Siksa dalam alam kubur yang lebih besar. Seorang muslim yang sudah meninggalkan sholat 5 waktu juga akan mendapatkan dosa besar dan akan disiksa dalam alam kubur yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak meninggalkan sholat. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempitkan kuburannya dalam keadaan yang paling sempit dan kuburannya akan sangat gelap serta akan terus disiksa tiada henti sampai akhirnya hari kiamat datang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sholat merupakan kewajiban bagi tiap muslim yang sudah akil dan balik. Sholat bukan hanya rutinitas ibadah yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari, sebab sholat menjadi bukti keimanan dan ketaatan seseorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menjanjikan tempat yang terbaik di sisinya saat hari akhir nanti bagi hambanya, yang senantiasa berbuat baik bagi sesama dan rajin beribadah setiap hari. Namun, dalam memenuhi kewajiban beribadah seperti sholat wajib sehari-hari, haruslah dilakukan dengan ikhlas dan sesegera mungkin agar mendapatkan keutamaan. Saran, kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, apalagi sholat adalah tiang agama, agar kita selalu ke jalan yang benar dan tidak tersesat akan nikmatnya dunia. Dan sebagai manusia kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita harus punya bekal amal baik di dunia untuk ditimbangnya di akhirat. Sekian, terima kasih.